Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil izzati wal jalal wasi'il karami alimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi li tasmimi makarimil akhlaq al-mufaddili ala kafatil makhluqat ala al-itlaq wa ala alihi wa masabih sunnatil a'la wa ashabihi al-badilina anfusahum li tawdih as-syara'i wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina yahtaduna musaddihin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita dapat melaksanakan kegiatan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengabdikan diri, di mana Rasulullah SAW terus memberikan doa dan senantiasa mendoakan kepada kita semua, mudah-mudahan yang sanggup melawan hawa nafsunya di pagi hari, Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kemudian kita di hari Jumat ada tromol berjalan, mudah-mudahan yang telah mengisi, para malaikat yang tugasnya malam mendoakan Allahumma ti munfikon kholakan, dilipat gandakan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlipat ganda, dan yang belum dan yang tidak, sehingga tidak mau untuk berinfak, malaikat yang lain mendoakan Allahumma ti mumsikan talapan, yang masih menahan hartanya tidak mau berinfak, Allah ya tidak memberikan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, kita sering ya membaca Al-Quran, apalagi sekarang di hari Sabtu kita sama-sama berkhutbah. Ayo kita sama-sama ikuti semampunya, ya dapatnya selembar ya alhamdulillah, dapatnya setengah lembar ya alhamdulillah, boleh ya diterusin di rumah nggak apa-apa ya. Kalau mau di sini sampai Isra itu lebih afdal, lebih utama. Hari Sabtu pada subuh kita sama-sama ngaji, terus intinya mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong buat kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama luangkan waktu sisa umur kita untuk membaca Al-Quran walau satu ayat. Di dalam Al-Quran ada yang namanya ayat yang paling agung. Nah ini ya perlu diketahui, mungkin sama-sama kita sudah hafal. Ayat yang paling agung adalah ayat Kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Nah ini ya, a'dhamu ayatin bil Quran ayatul kursi. Alhamdulillah ya, kita dari kecil sudah hafal ayat kursi ya, tinggal meyakini dan mengamalkan ya. Saya mendapatkan keterangan banyak, kita menjenguk orang sakit
Al-Aliyyul Azim itu 7 kali nggak bernapas. Nah, ya, ini perlu ada keseriusan bahwa doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Memang di dalam itu ya mengartikan atau membahas tentang keagungan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengatur segalanya. Ya, nggak berhak kita mengatur Allah. Kenapa sih hujan? Kenapa sih panas? Ya, kita cukup bersyukur saja. Ya, alhamdulillah dikasih sehat. Ya, nah itu. Kemudian ada ayat yang paling adil, tentu berkaitan dengan kita sama-sama apa namanya untuk selalu berbuat adil, ya, baik adil dalam waktu, baik adil dalam segala-galanya. Wa a'dalu ayatin fil Qur'an innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini ayat yang paling memberikan keadilan buat kita. Allah memerintahkan kita berbuat adil, ya. Kadang-kadang kita nggak adil, mana anak muda alhamdulillah ya, dan itu kasih resep katanya. Ya, harus adil. Main HP 1 jam, baca Quran 1 jam. Ya, main HP 3 jam, baca Quran. Nah ini ya, nah ayo. Kadang-kadang kalau baca Quran ngantuk katanya, kalau main HP orang ngantuk. Ya, ini harus mana yang lebih bermanfaat buat hidup kita, baik di dunia hingga di akhirat. Nah ini ya, terutama nih anak-anak muda, jangan kebanyakan ya membuka hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan ihsan. Ihsan itu berbuat baik ya kepada siapapun, ya baik sesama maupun kepada makhluk yang lain, kita tetap berbuat adil. Wa akhwafu ayatin fil Quran. Nah ini tadi yang sudah dibacakan, ayat yang paling ditakuti. Nah ini kadang-kadang kita membaca ayat ini biasa-biasa saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun kebaikan, maka akan diperlihatkan. Kita akan melihat, mudah-mudahan sholat subuh di hari Jumat Allah akan memperlihatkan kelak dan menolong kita semuanya di alam barzakh nanti. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, ayat yang paling ditakuti, berbuat kesalahan, berbuat kejelekan, berbuat keburukan akan diperlihatkan. Makanya kita terus bermuraqabah, terus kita jangan sampai kita melakukan keburukan. Mudah-mudahan ya anak muda selalu hatinya terikat dengan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid, jangan sampai jauh dari masjid. Ya ke masjid perasaannya lain, ya ke masjid. Nah ini ayo kita sama-sama untuk memakmurkan masjid. Yang terakhir, ayat yang paling diharapkan oleh kita semua, Allah memberikan penuh harapan, yaitu surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Qul wahai Muhammad, katakan li ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang selalu berbuat zalim, yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, Allah masih terus mengajak kepada mereka jangan sampai la taqnatu, berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Orang yang masih berbuat zalim aja Allah terus mengajak jangan sampai ya akhir hidupnya dalam kejelekan.
Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah.